Kalau misalnya nanti jadi kurikulum AI itu bakalan diterapin di sekolah-sekolah, kira-kira program siapa nih nanti? Karena kan belum tentu guru itu bisa validasi apa yang dijawab AI itu pasti bener. Dan kalau misalnya guru itu cuma ngikutin AI, artinya anak-anak sekolah cuma nurut doang juga sama gurunya. Lama-lama kita yang diprogram sama si AI, bukan kita yang memprogram si AI. Nah, sebelum kita bahas ke sana, kita bahas dulu tentang middle class yang ada di Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2025 ini. Middle class itu menurun, berpindah dari middle ke low. Itu kalau ditotalin jumlahnya itu ada mungkin 60 juta ya rakyat Indonesia yang berpindah. Nggak tahu itu dari middle ke low atau dari high ke low. Pokoknya dari tahun 2018 sampai tahun 2025 itu ada 60 juta yang berpindah. Apa penyebabnya? Coba kalian pikir. Dari 2018 sampai 2025 banyak banget yang berpindah. Penyebabnya cuma satu. Orang yang tadinya punya penghasilan tidak dapat bekerja karena apa? Karena di layoff. Bisa jadi karena memang tidak sesuai sama yang diinginkan sama pasar kerjanya, karena tidak sesuai skillnya. Akhirnya orang-orang yang berada di middle class ini berpindah jadi low. Nah, pertanyaannya, guru itu termasuk di dalam kelas apa? Middle, high? Nggak mungkin ya, jarang banget. Itu tergantung gurunya, guru apa itu. Pasti rata-rata kalau di seluruh Indonesia pasti masuknya ke low class. Kalau gurunya masuknya ke low sama middle class, ini nggak semua ya, sekali lagi ya, ini masuknya ke middle sama low. Saya nggak bilang semua low ya. Kalau guru-guru itu masuknya ke middle sama low, artinya ini guru-guru masih struggle dalam arti apa nih? Dalam arti menghidupi dirinya sendiri. Belum tentu dia bisa cukup. Apa yang terjadi ketika guru-guru tidak mengupgrade diri? Yang terjadi adalah mereka nurut aja sama si AI. Kenapa begitu? Ya karena mereka sibuk dengan kebutuhan mereka sendiri pun nggak cukup. Mana ada waktu gua untuk memperbanyak ilmu gua, memperbanyak validasi yang gua punya. Lu tau nggak, kemarin gua sempet bikin tugas anak SD pakai AI. Gua kasih pertanyaannya terus dikasih jawabannya sama si AI. Lu tahu ada satu jawaban yang salah. Simple banget. Itu pertanyaannya, setelah main di luar titik-titik cuci tangan, before sama after. Isinya apa? Dia isi before. Sebelum main di luar lu cuci tangan. Padahal setelah main di luar itu lu cuci tangan. Ini kalau kita sebagai orang tua nggak tahu isinya apa, jawabannya apa, ngikut aja udah. Akhirnya gue kasih feedback lagi ke si AI. AI, ini kalau di Indonesia gue kasih tahu, lu kalau mandi luar biasanya kotor, nggak kayak di luar negeri. Akhirnya AI baru kasih jawaban yang baru. Oh iya, biasanya kalau setiap melakukan aktivitas itu harus cuci tangan dulu. Lucu ya si AI ya. Nah itu aja si AI bisa salah. Lu bisa bayangin nggak kalau misalnya guru-guru ini cuma ngikutin kurikulum AI tapi tanpa tahu kepastian ataupun kebenarannya. Jadi sekali lagi gue bukan membantah atau tidak menerima yang namanya kurikulum AI ada di sekolah, enggak. Sama sekali enggak, itu bagus sekali. Tapi tolong upgrade gurunya dulu. Jangan sampai guru ini cuma ikut plek-ketiplek nurutin apapun yang ada di AI. Akhirnya generasi bangsa kita nggak ngerti yang mana yang benar, yang mana yang nggak salah. Nah di sini kita nggak ngomongin masalahnya ya, kita nggak ngomong apa yang benar apa yang salah, karena itu kan validasi ya. Kita ngomongin bagaimana supaya AI ini bisa lebih dimaksimalkan sama guru-guru di sekolahan. Artinya guru-guru ini punya satu hal yang harus mereka upgrade, bukan cuman karena mereka pintar nggak pintar, tapi awareness, kesadaran. Karena mungkin cuman satu ini doang yang AI nggak punya, tapi kita punya kesadaran, awareness. Apa itu awareness? Kesadaran ini bisa didapatkan dari yang namanya lu merasakan langsung, lu ngeliat langsung, lu dengar langsung, lu pegang langsung. Ini yang banyak nggak orang lakukan, karena cuma dari dengar kata orang, opini, akhirnya jadi realita. Padahal belum tentu benar. Jadi maksud saya, kalau memang ada kurikulum baru tersebut, tolong di-upgrade dulu gurunya, ditingkatkan dulu awareness-nya. Banyak sih cara ningkatin awareness, banyak cara, lu tanya sama expert, gue bukan expert. Tapi yang pasti menurut kalian kira-kira gimana, bahaya apa nggak bahaya nih kalau kurikulum AI nanti akan dikasih di sekolahan, sedangkan gurunya sendiri belum tentu ngerti yang mana yang benar, yang mana nggak benar. Bahas di kolom komentar.